pendengar yang budiman, terkadang kita sering melupakan bahwa kita mempunyai sebuah senjata khusus dari Rasulullah SAW untuk menghadapi berbagai macam problema hidup kita. Tiada lain adalah dengan doa. Dan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tentunya dalam menghadapi berbagai macam problematika hidup, keresahan jiwa, kegundahan hati, maka Rasulullah SAW memberikan tuntunan sebuah doa yang senantiasa harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu adalah Rasulullah SAW senantiasa mengucapkan Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Rawahu Muslim. Ini adalah tuntunan dari Rasulullah SAW, sebuah doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan oleh beliau untuk para umatnya ketika para umatnya banyak menghadapi problema hidup dengan ingin memperbaiki diri, ingin memperbaiki dunianya, ingin memperbaiki akhiratnya. Sehingga kata Rasul, Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaikilah bagiku agamaku yang merupakan pelindung setiap segala perkaraku. Perbaikilah bagiku duniaku yang merupakan tempat kehidupanku. Perbaikilah akhiratku yang di sana tempat kembaliku. Jadikanlah kehidupan ini sebagai sarana bagiku untuk menambah kebaikan, dan jadikanlah kematianku sebagai tempat istirahat dari segala keburukan. Ini adalah contoh doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW untuk menghilangkan kegundahan hidup, untuk menggapai kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Kemudian Rasulullah SAW pun mencontohkan doa yang lain. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Wahai Allah, rahmatmu aku harapkan, maka janganlah engkau serahkan urusanku kepada diriku walau sekejap mata. Perbaikilah semua urusanku yang tiada ilah selain engkau yang patut diibadahi. Dua contoh doa tadi diberikan dan diteladankan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua agar kita mampu menghilangkan rasa gundah gelisah dalam kehidupan ini, dan kita mampu meraih kebahagiaan setelah kehidupan ini dengan berbagai macam usaha, dengan berbagai macam ibadah, dan tidak lupa semua disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika seorang hamba meratap dengan doa tersebut yang di dalamnya terdapat kebaikan masa depannya, kebaikan agamanya, kebaikan dunianya, dengan menghadirkan diri dan menghadirkan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang benar, serta kesungguhan bekerja untuk mewujudkannya, maka niscaya Allah Azza wa Jal akan mengabulkan doa kita. Doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi berbagai macam problema hidup, dalam menghadapi kehidupan setelah kehidupan ini, dalam menghadapi dan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, itulah salah satu doa, salah satu cara agar kita mendapatkan kebahagiaan dan dihilangkan resah, gelisah dalam kehidupan ini. Dan doa yang di dalamnya terdapat ungkapan-ungkapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki dunia, untuk memperbaiki agama, dan untuk memperbaiki akhirat kita. Yang berikutnya adalah bahwa kita dilarang panik dan larut dalam bayangan-bayangan yang buruk masa lalu kita. Menenangkan hati dan tidak tenggelam pada kepanikan atau bayangan-bayangan dan pikiran-pikiran buruk sangat besar pengaruhnya untuk menghadirkan tekanan jiwa bahkan penyakit fisik. Ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala di masa lalu kita, diharapkan bahwa ujian-ujian atau masa-masa lalu kita yang sudah kita lalui tentunya itu jangan pernah membayangi kehidupan kita
kehidupan masa depan kita, yang tentunya bayangan-bayangan buruk ini akan mempengaruhi jiwa kita. Ketika jiwa kita lemah, maka berbagai macam penyakit fisik pun akan menimpa kita. Sehingga syariah Islam mengajarkan bahwa dilarang panik dan larut dalam bayangan-bayangan buruk kita. Masa lalu biarkanlah berlalu dengan segala macam problematika hidup. Tinggal kita perbaiki masa yang akan datang. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya kita terus berusaha untuk meningkatkan ibadah dan amal baik kita yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hilangkan rasa panik kita. Hilangkan bayangan-bayangan buruk masa lalu kita. Kita songsong masa depan dengan berbagai macam aktivitas ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.